فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-haditsu tasi' wa sittun ba'dal mi'ah wa alf 1169. Wa anha radhiyallahu anha, yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah, Siddiqah bintus Siddiqah. Qalat, beliau bercerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Dahulunya, yaitu di masa hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu biasa mengerjakan sholat di rumahku. Ini karena dengan fi'il mudhari, karena yusalli, menunjukkan biasa dan sering. Sebelum zuhur, maksudnya bukan sebelum waktu zuhur, tapi sebelum sholat zuhur. Ini ma'ruf di dalam ilmu balaghah, yaitu dinamakan al-hadf, penghapusan. Bukan sebelum zuhur, berarti masih waktu duha atau waktu tengah hari betul-betul haram untuk sholat kalau tepat sebelum zuhur ya, matahari tepat di tengah. Tetapi maksudnya adalah sebelum sholat zuhur. Sholatnya adalah 4 rakaat, yaitu sholat qobliyahnya 2 boleh 2 selesai seperti dalam hadis Ibni Umar, boleh kita memilih 4 seperti dalam hadis Aisyah ini dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau kalau tidak khawatir nanti berhadas di pertengahan sholat, ya sudah langsung 4 boleh dengan sekali duduk. Tasyahudnya hanya di bagian akhir. Summa yakhruj, kemudian beliau keluar. Keluar kemana? Tentunya ke Masjid Nabawi. Ini menunjukkan walaupun sholat sunnah di masjid itu boleh dan berpahala, tetap Nabi lebih menyukai sholat rawatib itu di rumah. Kalau tidak menyusahkan, kalau tidak khawatir ini dan itu. Baik. Agar rumah juga dihiasi dengan sholat-sholat sunnah. Seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Afdalu sholatil mar'i fi baitih illal maktubah. Sholat yang paling utama untuk seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib tentunya di masjid, ini untuk laki-laki ya. Baik. Untuk wanita, pahala terbaik memang di rumah mereka. Summa yakhruj, kemudian Nabi keluar, fayusalli bin nas, kemudian beliau sholat. Ini juga penghapusan, maf'ul bihnya ma'ruf, yusalli zuhur, sholat zuhur mengimami orang-orang, mengimami para sahabat yang sholat di Masjid Nabawi. Ada juga para sahabat yang sholat di Masjid Quba, ada yang sholat di Masjid Bani Zuraik, Masjid Bani Salamah, dan seterusnya. Tetapi banyak juga yang datang ke Masjid Nabawi ikut Nabi. Summa yadkhul, selanjutnya beliau masuk. Masuk kemana? Yaitu kembali ke rumah setelah berzikir-zikir, mungkin memberikan bimbingan kepada para sahabat. Setelah itu pulang ke rumah, fayusalli rak'atain. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat ba'diyah 2 rakaat. Dan hikmahnya telah kita lewati di dalam pembahasan yang lampau, memperbanyak sholat sunnah ini untuk menyempurnakan sholat wajib yang kita miliki. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi sholatuh. Sesungguhnya amalan yang pertama kali diperiksa dari seorang hamba adalah sholat dia. Fa in kanat sholatuhu tammatan kutibat lahu tammah. Jika sholatnya itu, yaitu sholat wajibnya sempurna, maka dicatat untuk dia sholatnya sempurna. Dalam hadis yang lain, fa in kanat sholatuhu tammah sa'iro amalih, maka seluruh amalannya dinilai juga sempurna. Karena sholat menghalangi dari kekejian dan kemungkaran, maka insya Allah amalan yang lain akan dinilai baik. Wa fi riwayah, fa in kanat sholatuhu tammah faqad najah. Apabila sholat dia sempurna, maka dia selamat. Kalau tidak, bagaimana jika tidak
Fa illam takun sholatuhu tammah, apabila sholatnya tidak sempurna, tidak lengkap, qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi unzuru hal li addi min nawafil. Allah azza wa jalla berfirman kepada para malaikatnya, perhatikan apakah hambaku memiliki sholat-sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini fa tukammalu bihi sholat, tukammalu biha sholatuh. Dengan sholat sunnah itu, sholat yang wajib akan disempurnakan. Ini menunjukkan pentingnya sholat sunnah. Kemudian dikatakan di sini, kita lanjutkan hadis Aisyah, wa kana yusalli bin nasil maghrib. Beliau juga biasa mengerjakan sholat maghrib, mengimami orang-orang untuk sholat maghrib. Bang, kenapa tidak disebutkan sholat duhur, sholat asar? Ini sekitar diringkas ya. Pembahasan sholat asar disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah juga biasa mengimami orang-orang mengerjakan sholat maghrib. Summa yadkhul, selanjutnya beliau masuk rumah lagi. Fayusalli rak'atain. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu ba'diyah maghrib. Mana qabliyah maghrib? Nah, Rasulullah kali ini tidak mencontohkan itu, tetapi boleh dan ada pahalanya. Nabi telah mengatakan baina kulli adzana ini sholat. Di antara setiap 2 adzan, maksudnya adalah adzan dan iqamat, itu ada sholat. Nah, di akhirnya Nabi mengatakan liman sya, bagi orang yang menginginkan, menunjukkan dia bukan sunnah muakkadah. Adapun kalau yang ba'diyah maghrib, ini muakkadah, sangat ditekankan, sangat digalakkan. Adapun yang qabliyah tidak digalakkan, tetapi dianjurkan, cuma tidak sekuat yang ba'diyahnya. Walaupun tidak digalakkan seperti yang ba'diyah, tetap para sahabat berlomba-lomba untuk mengerjakan qabliyah maghrib, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain itu, hadis Salamah bin Aqwa, idza nudiya li sholatil maghrib ibtadarna ila sawari. Apabila telah dikumandangkan adzan untuk maghrib, kami bersegera menuju ke tiang. Maksudnya apa? Untuk tiang itu, tiang-tiang yang ada itu sebagai sutra. Nah, kemudian mengerjakan sholat qabliyah, kemudian mengatakan hatta ya'tiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami untuk mengerjakan sholat maghribnya. Jadi yang qabliyah juga ada sunnah, hanya saja tidak sekuat yang ba'diyah untuk yang maghrib. Wa yusalli bin nasil isya, beliau sholat mengimami orang-orang, yaitu mengerjakan sholat isya. Tidak disebutkan qabliyah isya, tapi kembali ke keumuman hadis tadi, yaitu dia sunnah, tapi sunnah yang tidak muakkadah, tidak digalakkan dengan keras. Setelah sholat isya, wa yadkhulu baiti, dia masuk ke rumahku, Nabi masuk ke rumahku, fayusalli rak'atain. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu ba'diyah isya. Ini termasuk apa? Termasuk sunnah muakkadah. Berarti yang asar bagaimana? Yang asar yang qabliyahnya itu sunnah tapi ghairu muakkadah. Kalau yang ba'diyah asar tak boleh. Nabi melarang adanya sholat setelah asar, kecuali sholat yang zawatul asbab, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Yaitu ada sebab-sebab seperti masuk masjid, atau mungkin tahu-tahu perlu istikharah, atau mungkin apalagi ya waktu yang seperti itu, mungkin untuk mengqadha ada pembayaran sholat, yaitu sholat yang terluputkan, boleh diqadha di waktu itu. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terhadap cara beribadah Nabi. Kemudian menceritakan kepada para tabi'in dan tabi'iyat, menceritakan kepada para murid. Aisyah tahu, Nabi kebiasaannya sholatnya begini. Kenapa? Ya karena agama ini datang dari Allah dan Allah menyuruh untuk kita mengikuti nabinya. Allah Ta'ala telah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, apabila kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Jadi memang harus ikut Nabi, wajib untuk mengikuti Nabi. Makanya Aisyah menceritakan, Nabi cara sholatnya demikian. Ya yang wajib ya wajib, yang sholat sunnah ya sunnah. Bukan berarti yang sunnah jadi wajib tentunya.
Yang mustahab tetap mustahab. Baik. Siapa murid Aisyah ya? Muridnya banyak sekali. Murid terbaiknya dari kalangan lelaki adalah Urwah, anak buahnya, keponakannya itu. Kalau yang dari kalangan wanita, murid terbaiknya adalah Amroh. Jadi yang laki-laki Urwah, yang perempuan Amroh. Amroh bintu Abdurrahman. Nah itu murid-murid terbaik Aisyah. Selain murid yang lain banyak sekali. Nah, menceritakan kepada mereka-mereka tentang bagaimana cara beribadahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu hadis lagi, al hadisus sabaun ba'dal mi'ah wa alaf 1170. Wa an ummi Habibah radhiyallahu anha. Ini istri Nabi satu lagi. Kalau yang Aisyah dinikahi dalam keadaan masih di Makkah. Sementara Ummu Habibah ini dinikahi jarak jauh. Yaitu Ummu Habibah waktu itu sedang hijrah ke Habasyah. Walaupun dia adalah putri bangsawan, tapi waktu itu ayahnya yaitu Abu Sufyan masih kafir, masih memerangi Nabi. Ummu Habibah bersama suaminya, lupa siapa nama suaminya waktu itu, dengan rombongan mereka berangkat ke Habasyah, Ethiopia untuk berhijrah. Nah, kemudian suaminya wafat di sana. Nah, setelah Ummu Habibah selesai dari iddahnya, datang utusan dari Nabi dari Madinah untuk melamar Ummu Habibah ini. Namanya adalah Romlah bintu Abi Sufyan. Yang menikahkan waktu itu adalah Najasyi. Najasyi masuk Islam walaupun tidak terang-terangan, tetapi Nabi tahu Najasyi sudah masuk Islam. Najasyi yang menikahkan. Dan Najasyi yang membayarkan maharnya 500 utiyah. Lupa berapa 500 utiyah itu. Ini pernikahan jarak jauh. Hukumnya apa? Dibahas oleh para ulama, para fuqaha. Hukumnya boleh, yang penting tidak ada ketertipuan. Jangan jarak jauh tahu-tahu silap orang atau ini atau itu. Yang penting tidak ada tipuan, tidak ada nanti kekecewaan di belakang hari karena ternyata bukan dia, ternyata silap information, tak boleh kalau macam itu. Tapi kalau segalanya serba jelas maka boleh. Apa yang diceritakan oleh Ummu Habibah ini, Romlah bintu Abi Sufyan Shahr bin Harb. Ummu Habibah Al-Qurasyiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i rakaat." Barang siapa memelihara 4 rakaat qabla zuhur, sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Berarti berapa ya? 8 ya. Kalau hadis Aisyah tadi 4 dan 2, 6. Haramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan dia terhadap neraka. Neraka tidak boleh memakan dia. Karena orang yang rajin sholat tempatnya surga. Bagaimana neraka malah memakannya? Ini jaminannya. Tentunya hadis ini seperti dalil-dalil yang lain. Ada rukun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Kalau dia rajin sholat tapi juga rajin menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk jin, rajin mungkin syirik-syirik yang lain, ya tentunya dikhawatirkan amalannya akan gugur, jangan-jangan masuk neraka. Maka hadis ini penting, tetapi juga harus digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Ada syarat-syaratnya. Tapi cukup hadis yang seperti ini, kalau dia sahih, cukup menjadi dalil untuk memberikan kita semangat di dalam beramal soleh. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi di sini, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Hasan sahih. Hanya saja ternyata memang dohir rawinya bagus, cuma ada penyakit tersembunyi di dalam sanad ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad dari jalur Anbasah bin Abi Sufyan dari Ummu Habibah. Masalahnya apa? Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam sanadnya ada makhul, dan Muhammad bin Abdillah Asy-Syu'aisani dari Anbasah. Dan hadis ini ada
ada penyelisihan terhadap riwayat Imam Muslim. Karena kalau dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ummi Habibah juga tidak disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Riwayatnya, riwayat Anbasah dari Ummi Habibah adalah man shalla isnatai asyrata rakaah fi yaumin wa lailah buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, akan dibina untuk dia satu rumah di surga. Jadi hadisnya adalah ini, bukan pembicaraan tentang 4 rakaat zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Dan hadis ini banyak perselisihan di kalangan rawinya, ada hafalan yang silap. Ada yang meriwayatkan marfu, ada yang meriwayatkan mauquf, ada yang meriwayatkan sanadnya bersambung, ada yang meriwayatkan sanadnya putus, dan perbedaan dari sisi lafaz-lafaznya. Makanya Al-Hafidz Ad-Daruqutni yang merupakan ahli ilal, ahli penyakit hadis di zamannya, beliau menetapkan yang betul adalah riwayat Imam Muslim. Imam Muslim jelas memang ahli pakar hadis. Beliau memang memilih apa yang paling sahih yang beliau ketahui dari riwayat-riwayat yang ada. Maka pilihan Imam Muslim ini sudah mengisyaratkan riwayat yang lain itu tidak tepat. Sementara hadisnya masih hadis sanadnya yang sama, Anbasah dari siapa tadi? Ummu Habibah. Tayyib. Dan juga Ad-Daruqutni mengatakan riwayat yang betul adalah yaitu bahwasanya tambahan lafaz ini 4 rakaat sebelum zuhur ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari sebagian rawi yang diselisih oleh rawi yang dikatakan sebagai gunung hafalan, yaitu siapa? Imam Syu'bah. Nah, Imam Syu'bah kalau diselisih oleh yang lain, rata-rata yang lain kalah, kecuali kalau ada yang lebih hebat dari beliau, baru yang lebih hebat yang menang. Apalagi Syu'bah tidak sendirian, beliau didukung oleh para rawi yang lain. Baik. Maka yang betul, Syu'bah meriwayatkannya seperti riwayat di dalam Sahih Muslim. Maka yang benar adalah tambahan 4 rakaat setelah, ya, tadi mungkin salah bicara. 4 rakaat setelah zuhur ini tidak betul. Tambahan ini dohirnya adalah ada rawi yang lupa tadi. Apakah mungkin Makhul atau Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aisani, beliau yang lupa lafaz itu. Karena yang lain yang hafalannya lebih hebat tidak meriwayatkan dengan pola itu. Yang sebelum zuhur betul. Yang setelah zuhur 4 rakaat ini keliru. Yang betul adalah cukup 2 rakaat saja. Isi hadisnya sebenarnya betul, cuma tambahan dikatakan 4 rakaat setelah zuhur ini keliru. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.